Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد kaum muslimin kaum muslimat para ikhwan dan akhwat jemaah pelajaran atau kajian Sunan An-Nasa'i Masjid Raudatul Jannah Kota Pekanbaru yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di dalam masjid ini maupun yang bersama kita melalui media-media yang ada, yang semoga selalu dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala pada kesempatan ini. Tanggal berapa? Syawal 18 16 tidak mungkin ya. Sabtu, Ahad, Senin antara 18 dan 19 antara 18 atau 19 Syawal ya, mungkin terjadi perbedaan karena berbeda lebarannya. 18 atau 19 Syawal 1444 bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2023. Kita setelah libur selama bulan Ramadan dan bahkan sebelum Ramadan, 1 bulan Ramadan dan libur Idul Fitri, alhamdulillah dengan karunia nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini Senin 18 atau 19 Syawal 1444 Mei 823 kembali bersama di majelis ini, memulai majelis Sunan Nasa'i kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melancarkan dan memberikan kita senantiasa kesehatan, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Kita pada kesempatan ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kembali di tempat yang mulia untuk di waktu yang mulia ya, di waktu setelah salat subuh, waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga hari-hari kita senantiasa berkah, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memulainya dengan talabul ilmi dan bahkan dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga di masjid ini dimulainya pengajian-pengajian baik subuh maupun waktu-waktu yang lain, terutama setelah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan kesempatan untuk kita untuk melanjutkan thalabul ilmi dan memberkahinya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita sebagaimana sebelum-sebelumnya mengingatkan kembali tentang tujuan keikhlasan hati, karena semua ibadah tentu dipondasikan dengan ikhlas. Tegas-tegas Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Ini hadis sangat pendek sekali tetapi sangat mendalam, sangat tegas, sehingga para pembuku atau penulis-penulis dahulu, para ulama ketika menulis karya-karya mereka, banyak di antara mereka yang membawakan hadis ini di awal-awal kitab mereka. Ya, membawakan hadis ini di awal-awal kitab mereka, yaitu innamal a'malu binniyat, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawi dan juga Riyadhus Shalihin. Ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Ini hadis yang luar biasa, harus hadir di hati kita selalu. Ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat atau tergantung kepada niat. Di sini ada takdir yang dijelaskan oleh para ulama. Sesungguhnya amalan itu dinilai saleh atau dicap sebagai amalan yang saleh dilihat dari niatnya. Atau sesungguhnya amalan ini makbul, sesungguhnya amalan itu menjadi amalan yang diterima, makbula, karena niat. Jadi niat sangat penting dalam ibadah-ibadah kita, dan kita harus selalu hadirkan, kita selalu periksa, kita selalu introspeksi, kita harus selalu jaga, kita harus perhatikan, ya, kita selalu harus memeriksa niat kita, menghadirkan dalam setiap hendak beribadah, saat beribadah, setelah beribadah. Jadi niat ini ibadah yang terus menerus, bukan hanya sekedar sebelum, tetapi di saat beribadah, setelah beribadah ini yang susah. Ya. Mungkin sebelum tidak terlalu payah karena sebentar waktunya, ada durasinya. Saat beribadah pun juga tidak terlalu susah karena ada durasi ibadahnya. Tetapi kalau setelah ini yang susah, karena sampai akhir hayat amalan ibadah kita harus dijaga, karena akan terancam terus sia-sia, akan selalu terancam sia-sia karena perubahan niat. Maka di awal kajian kita di pertemuan pertama, sebagaimana sebelum-sebelumnya, kita selalu mengingatkan tentang keikhlasan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu nilainya, dikabulkan atau tidaknya, sia-sia atau berguna, itu kembali kepada niat kita. Ya, kembali kepada niat. Nabi SAW dalam hadis ini, hadisnya pendek, innamal a'malu binniyat, tetapi ujungnya contohnya yang panjang. Contoh dari bagaimana berbedanya orang yang beribadah dengan niat ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Ya, sejauh langit dengan bumi. Perbedaannya, pemisahnya antara timur dengan barat, langit dengan bumi. Nabi SAW contohkan dengan ibadah yang sangat mulia dilakukan oleh para sahabat ketika itu, yaitu hijrah. Meninggalkan kampung halaman menuju tempat yang sangat jauh, yang tidak dikenal, yang tidak pernah, banyak di antara mereka yang tidak pernah sampai ke sana.
yaitu Madinah. Kata Nabi SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya nilainya, keutamaannya, fadilahnya, pahalanya. Ya, ini kembali kepada niat, dan amalan niat adalah keinginan hati, azmul qalbi, tujuan dari ibadah kita. Contoh kedua, yang tidak benar niatnya. Ya, wa man kanat hijratuhu lidunya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia. Aw imra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang akan ia nikahi. Ia berangkat hijrah, perjalanannya sama, jaraknya sama, susahnya sama, beratnya sama, tujuannya sampai di tempat yang sama, tetapi mengejar wanita, tergila-gila dengan seorang wanita, karena wanita yang ia cintai itu hijrah, maka terpaksalah dia hijrah, berangkatlah dia hijrah untuk menikahi wanita tersebut. Maka nilai hijrahnya hanya sekedar untuk dapat dunia dan dapat wanita. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Lihat bagaimana indahnya ungkapan Nabi ketika dia mencontohkan niat yang tidak benar, yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia contohkan dunia yang secara umum. Li dunya yusibuha. Apapun dunianya, bentuknya, kadarnya, yang penting untuk hanya sekedar di dunia. Dari kekayaan, dari ketenaran, dari ketasohoran, dari apapun juga. Dari, ini yang perlu kita ingatkan, ketika muncul istilah, tadi yang sempat juga saya sampaikan, Majelis Sunan Nasa'i. Mau saya hadir Majelis Sunan Nasa'i. Nah, kata-kata istilah Majelis Sunan Nasa'i ini akan sangat rentan untuk merusak. Walaupun ungkapan ini biasa-biasa saja, kita juga ungkapkan majelis untuk menjelaskan adanya orang-orang yang rutin, yang mulazamah, tetapi ini juga menjadi senjata syaitan. Ya. Ketika ada grupnya pula, dibuat grup WA-nya, Majelis Sunan Nasa'i, ini sangat besar ya. Ya, tentu ini tidak perlu kita hindari, tidak perlu kita jauhkan pula atau kita tidak melakukannya. Ya. Karena jangan sampai takut niat rusak, kita tidak beribadah, kita tidak melakukan apa-apa. Lakukan dan perbaiki niat. Ya. Sama dengan orang yang membaca Al-Quran karena khawatir niatnya tidak benar, dia tidak baca Al-Quran. Atau salat sunat, khawatir niatnya tidak benar, dia tidak salat sunat. Atau puasa sunnah, karena khawatir niatnya tidak baik, karena khawatir riya, dia tidak puasa. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya tetap lanjutkan ibadah, menjaga dan memeriksa niat kita itu selalu kita lakukan. Ya. Kembali kita masalah kumpulan, ya, komunitas, grup, ya, semua itu adalah sarana, ya, dan jangan sampai merusak tujuan dan ikhlas dan niat kita. Jadi Nabi SAW mengatakan li dunya yusibuha, untuk dunia yang ia ingin dapatkan, atau ini contoh salah satu dunia, yaitu wanita. Ya. Wanita yang dia ingin nikahi. Nah, kemudian ketika dia mengklaim bahwa hasil yang ia dapatkan adalah sesuai dengan yang dia niatkan, menunjukkan niat selain Allah, tujuan selain Allah dan Rasulnya itu banyak. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia inginkan, apapun bentuknya, apapun tujuannya. Ya, kalau untuk Allah dan Rasulnya tidak akan berubah, satu itu saja, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk berjalan di atas tuntunan Rasulullah SAW, untuk berupaya berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW. Sementara yang selain itu banyak sekali. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia maksud. Padahal contohnya
dunia dan menikahi wanita, tetapi hasilnya umum, terbuka, apapun, ya, apapun. Banyak tujuan selain dari Allah dan Rasulnya. Ya, jadi hadis ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu menjaga, memperhatikan niat kita. Kemudian tentang ikhlas ini, jaminan kualitas, bukan sekedar pahala saja yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, juga kualitas dari apa yang kita dapatkan dari talabul ilmi. Keikhlasan itu yang menentukan. Terkadang orang baru beberapa waktu dia belajar agama, tetapi keikhlasan membuat apa yang ia ketahui itu berharga. Memberikan perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Bahkan memposisikan orang ini pada posisi di mana dia berkah di mana-mana. Dimanapun dia berada diberkahi oleh Allah. Ya. Dimanapun dia berada. Dia mengelola ini berkah. Mengelola itu berkah. Mengelola ini berkah. Mengurusi ini berkah. Mengurusi itu berkah. Mengurusi masjid, mengurusi pengajian, mengurusi anak yatim, mengurusi apapun juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitas dari thalabul ilminya. Ya. Maka ketika kualitas keikhlasan, ketika keikhlasannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa, maka nilainya, ya, manfaat keberkahan yang didapatkan oleh orang ini dari Allah Subhanahu wa taala juga luar biasa. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah saling bantu membantu, tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Ya, di antaranya murajaah, mengulang-ulangi pembahasan yang sudah dipelajari. Ini penting sekali. Terkadang yang sering diulang yang hangat-hangat, apalagi judul yang, ya, subhanallah, pengurus memberikan daya tarik ketika pengumuman pengajian diumumkan. Nah, kemudian diberitahukan judul pertama yang dibahas. Ini kan menarik. Apa judulnya? Orang junub yang hendak mengulangi berhubungan intim. Nah, ini menarik. Jangan sampai pembahasan-pembahasan yang mengarah ke seperti ini saja yang kita berikan perhatian besar. Sementara yang lain-lainnya tidak kita beri perhatian. Karena memang ada mengulang-ulang, memperbincangkan masalah-masalah yang sudah dipelajari, tetapi yang hangat-hangat saja, yang sesuai dengan selera. Jadi ta'awun yang saya maksud adalah membahas. Menurut kamu apa pembahasan kita hari ini? Ketika dalam perjalanan pulang atau dimanapun berjumpa, ya, mengulangi kembali pembahasan, kemudian terkadang membutuhkan juga analisa, memberikan perhatian untuk menambah pemahaman kita, memunculkan masalah-masalah. Ya, kalau seperti ini nanti bagaimana pula? Kalau keadaannya seperti ini bagaimana? Dan bisa jadi tidak dapat jawaban dan bisa dimunculkan kembali dalam bentuk pertanyaan sehingga kita semua mendapatkan hasil dan manfaat dari ta'awun ini. Kemudian yang ketiga, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah adab kita dalam talabul ilmi. Ketahuilah bahwa bila tidak semua tetapi hampir semua yang kita baca dari Sunan Nasa'i ini adalah hadis-hadis sahih. Ya. Hampir semua yang kita baca adalah hadis-hadis yang makbulah, antara hasan dan sahih. Dan dia adalah hadis Nabi yang ditetapkan bahwa dia adalah hadis Nabi ala ghalabatidh dhann. Itu praduga yang berat, praduga yang condong kepada keyakinan. Benar-benar diteliti, diperiksa dengan seksama, dengan ketat oleh para ulama sehingga nyaris, ya, diyakini bahwa itu hadis Nabi SAW bila mana sampai ke tingkat kesahihan. Yang saya maksud adalah adab, ya, mendengar dengan seksama, ya, memberikan perhatian kepada hadis Nabi SAW. Kita sekarang mendengarkan bacaan hadis Nabi, ya, sabda Nabi SAW, qala Rasulullah SAW,
atau cerita sahabat tentang apa yang diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kita sekarang berhubungan dengan keadaan Nabi SAW, baik ucapan maupun perbuatan, karena definisi hadis apa? Definisi hadis Nabi apa? Semua yang dinasabkan, dinisbatkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, sifat dan persetujuan. Ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au sifatin au taqrir. Itu hadis Nabi SAW. Jadi semua hadis yang kita baca, setiap hadis yang kita baca terus kembali kepada Nabi SAW. Makanya terbukanya hati kita, dada kita menghadapi setiap hadis yang kita baca ini juga berpengaruh. Makanya adabnya juga perlu diperhatikan sebagai inspirasi dan pelajaran ibrah bagi kita. Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah radhiyallahu rahimahullahu taala, semua para ulama hadis, para ulama yang menyebarkan hadis, membacakan hadis agar dihafal, itu mereka memiliki varian dalam majelis ta'lim. Ada variasinya. Yang di antara majelis yang mereka lakukan adalah majelis tahdits. Majelis membacakan hadis. Ya. Haddatsani seperti yang sekarang kita baca per hadisnya, seperti itu pula lah yang mereka baca di majelis-majelis mereka. Walau ketika itu mereka membaca dengan hafalan. Umumnya mereka dengan hafalan, Imam Malik tentu dengan muwatta'nya. Ya, dibacakan kitab muwatta'nya atau dia sendiri yang membacakan apa yang sudah dikumpulkannya dalam kitab muwatta'nya. Yang lain-lain juga demikian. Jadi duduk bacakan hadis. Jadi semua mendengar, yang ingin menghafal mereka nanti hafal. Mereka ingat dan mereka hafal berapa hadis mereka dapatkan hari itu. Yang mereka memperkuat hafalan dengan mencatat ada juga. Ya. Dan itu bukan 1-2 orang yang hadir. Imam Ahmad rahimahullahu taala ribuan yang hadir di majelis tahditsnya. Ya. Ratusan di antara mereka adalah kalau sekarang jurnalis itu apa? Pemburu berita. Kalau mereka pemburu hadis. Ya, pemburu hadis. Mereka tujuannya duduk di majelis Imam Ahmad mendengarkan hadis untuk dihafal, dan ribuan yang lain untuk mempelajari adab dari Imam Ahmad, dari ulama seperti Imam Ahmad. Jadi majelisnya majelis tahdits, tetapi yang hadir bukan para pemburu hadis saja, tetapi ada juga yang lainnya hadir. Imam Malik rahimahullahu taala dalam majelis tahditsnya tersebut, yang tujuannya membacakan hadis Nabi agar didapatkan oleh para muridnya, bila didengarnya ada gaduh, ada suara ricuh, ada ribut-ribut di majelisnya, orang yang ribut-ribut itu dikeluarkannya dari majelisnya. Untuk memuliakan hadis Nabi, bukan untuk memuliakan dia. Memuliakan hadis Nabi SAW. Bahkan beliau setiap hendak Imam Bukhari atau yang lainnya diriwayatkan dari mereka, setiap hendak beliau Imam Malik rahimahullah, setiap hendak memulai majelis tahdits ini, beliau salat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya. Bila mana waktunya bukan waktu salat. Kalau kita kan sudah jelas setelah selesai salat subuh. Ya. Semua kita dalam keberkahan, dalam taufik, dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau untuk memuliakan hadis tersebut salat sunat terlebih dahulu, dan bila ada di dalam majelisnya suara atau orang-orang yang membuat keributan, dia keluarkan dari majelisnya untuk memuliakan hadis Nabi SAW. Maka ini yang harus kita coba untuk membiasakannya, walaupun suara hadis itu keluar dari bacaan siapapun juga, yang mungkin kita tidak memuliakannya, tidak menghormatinya, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah hadis Nabi SAW. Ini terkait dengan masalah ini. Adapun yang mengantuk biasa, ya. Yang mengantuk ini biasa, apalagi waktunya waktu susah untuk menjaga mata, ya. Makanya yang tidur di majelis subuh ini kita anggap biasa, ya, anggap biasa, tetapi berupaya, ya, berupaya untuk tidak ngantuk. Bila nanti ada terasa ngantuk sekali karena tadi susah tidur atau sulit tidur tadi malam atau banyak hal-hal yang lain, coba untuk
menghilangkan rasa kantuk dengan berwudu atau dengan tidak menyandar ini bukan setiap menyandar ini ngantuk ya. Tetapi bila mana menyandar itu membuat kita kantuk, jangan menyandar. Ya. Kalau dari tempat yang jauh dari meja ustadznya kita mengantuk, duduk di depannya. Duduk depannya. Ini semuanya adalah cara. Ini semua adalah adab dalam talabul ilmi yang kita dapatkan dari para ulama. Makanya subhanallah, ketika perjalanan umrah kita melihat bagaimana para penuntut ilmu itu di Masjid Nabawi itu kepalanya selalu mendongak. Ya. Mendongak ke gurunya di salah satu cara untuk tidak mengantuk. Mendongakkan kepala. Subhanallah, di majelis Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad dan sebelumnya ayahnya kita juga sudah mendapatkan nikmat dari Allah untuk lama duduk di hadapan beliau. Yang hadir di sana duduknya kepalanya mendongak terus. Baik yang kajian subuh yang juga kita sempat dalam perjalanan umrah hadir di sana, walaupun baik di kajian majelis habis maghrib maupun di waktu subuh. Kepala mendongak itu menghilangkan rasa kantuk. Tapi kalau sudah tertunduk, cepat sekali datangnya rasa kantuk. Ya, kecuali kalau memberikan perhatian di saat membaca-baca. Dibacakan hadisnya, perhatikan hadisnya, dan sebagian kita subhanallah juga mengikutinya dengan membaca terjemahannya. Dia mengikuti bacaan hadisnya, kemudian dia sempatkan juga untuk mengikuti membaca terjemahannya. Dan bahkan ada yang sempat membaca syarahnya dalam majelis itu. Ya. Bahkan ada pertanyaan muncul, ini syarahnya kok begini? Ini dalam syarahnya begini. Ini menunjukkan bahwa mereka juga perhatikan. Kalau di Sahih Muslim dahulu ya, kalau sekarang kita mungkin tidak ada syarahnya. Dalam Sahih Muslim dahulu, syarahnya Nawawi, itu dibaca. Saat belajar mereka juga baca, di samping mereka juga membaca terjemahan dari hadis-hadis yang sudah dibaca. Ini semuanya usaha untuk sama sekali tidak didatangi oleh rasa kantuk, tetapi mengantuk biasa. Ya. Dan berbahagialah karena Nabi SAW ketika ditanya tentang orang-orang yang hadir di majelis ilmu, setelah Nabi jelaskan tentang keutamaan majelis ilmu, ada yang bertanya, ya Rasulullah, kan tidak semuanya yang duduk di situ tujuannya mendengar atau memperhatikan pelajaran. Ada yang singgah, ada yang memang ada majelis. Di Masjid Nabawi itu sering seperti itu. Orang melihat kumpul orang banyak, tiba-tiba iseng dia duduk. Atau bahkan di Masjid Nabawi itu tinggal dari awal dia sampai di situ sampai selesai pengajian tegak dia. Ya, di tangannya begini. Di Masjid Nabawi itu kita perhatikan, yang nimbrung hanya sekedar dapat ada majelis kemudian dia masuk atau duduknya. Ada yang sekedar berdiri di ujung-ujung majelis itu, nanti ada di Masjid Nabawi itu orang yang dia tegak saja dengar. Berapa setengah jam, seperempat jam atau setengah jam dia duduk tegak berdiri mendengarkan dengan khidmat mendengarnya. Ini termasuk dalam hadis Nabi SAW tadi yang belum saya bacakan. Ketika ditanyakan orang yang hadir majelis ilmu itu enggak semuanya niatnya duduk untuk mendengarkan ilmu atau hanya sekedar nimbrung iseng-iseng duduk. Kata Nabi SAW, ini yang menjadi pelajaran bagi kita dan kabar gembira dari kita. Ulaika qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang duduk bersama mereka tidak akan ada yang rugi. Tidak ada yang rugi. Makanya duduk mengantuk tidak rugi di majelis ilmu. Tapi jangan terus ada majelis hanya sekadar untuk dapat pahala mengantuk saja. Ilmu tidak dapat. Ya, ngantuk terus tidur terus karena penting tidak rugi. Nah, kita harus beruntung jangan tidak rugi. Bisnis duniawi saja kita tidak mau modal kembali dan tidak untung. Tidak, semua kita mencari keuntungan. Akhirat kita harus upayakan untuk untung terus. Dan untung akhirat ini pasti. Ya, untung akhirat pasti. Pahala dari Allah, keberkahan dari Allah, ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Ini sebagai muqaddimah para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan sekarang kita masuk masih di kitab yang pertama, Kitab At-Taharah. Bab yang akan kita baca adalah bab yang ke-169 ya. Pada halaman 90 di kitab yang kita pegang. Silahkan dibaca. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: باب في الجنب إذا أراد أن يعود. Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib, meninggal dunia pada tahun 303 Hijriah. Dalam kitab sunannya membuatkan bunyi bab yang ke-169 ini dengan mengatakan fil junubi idza arada an ya'ud, tentang orang yang junub bila hendak mengulangi, ya, bila hendak mengulangi. Maksud hendak mengulangi yaitu jima, mengulangi hubungan badan. Dia sudah junub karena hubungan badan, ya, karena hubungan intim dengan istrinya, dan hendak mengulangi hubungan badan lagi. Apa yang ia lakukan? Ya, apa yang hendak ia lakukan? Apa yang bagus dia lakukan? Karena khilaf para ulama tentang kesimpulan dari hadis yang ada di bawah bab ini. Apakah disunnahkan atau hanya sekedar memberikan manfaat, faedah saja untuk mengulangi, atau memang berpahala ketika kita lakukan. Ya, berarti dia sunnah. Apa yang dilakukan bagi orang yang sudah selesai, sudah berhubungan badan, dia statusnya junub ketika hendak mengulangi hubungan badan lagi. Ya. Ketika hendak mengulangi hubungan badan lagi. Jawabannya dalam hadis ini adalah berwudu. Ya. Kita baca hadis 262. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ. Hadis Abu Sa'id. Ya, Abu Sa'id di sini adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad, nama ayahnya Malik, nama kakeknya Sinan. Ya, Abu Sa'id Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Beliau ini dengan Sa'ad bin Abi Waqqas hampir sama namanya. Sama namanya. Nama ayahnya pun sama. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri ini dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas itu Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ini namanya Sa'ad, sama dengan beliau ini. Nama ayahnya Abu Sa'id juga Malik. Nama ayahnya Sa'ad yang Abu Waqqas itu namanya Malik. Ya. Sa'ad ibnu Malik. Masyhurnya Sa'ad bin Waqqas dengan namanya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan kunyah ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak dikenal dengan Sa'ad bin Malik, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Kemudian beliau ini Abu Sa'id Al-Khudri, masyhurnya dalam hadis adalah dengan gelarnya, kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nyaris tidak ada yang, atau nyaris ada yang tahu tentang nama dan nama ayahnya, nasabnya, kecuali bagi yang berupaya menghafal nama-nama para sahabat. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik ibnu Sinan, dan dia adalah salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak riwayat dari Nabi. Ya. Seperti dijelaskan oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyahnya. Kal-Khudri. Ya. Kal-Khudri. Maksudnya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Abu Sa'id. Ya, salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Idza arada ahadukum." Ini tahu artinya kan? Idza, apabila, arada, hendak atau ingin, ahadukum, salah seorang kamu, an ya'uda, untuk kembali atau untuk balik atau mengulangi. Ya. Tawadda'a, dia berwudu. Dia berwudu. Ya. Nah, inilah hadisnya. Hadis ini tidak terlalu tegas, ya, sehingga para ulama berbeda pendapat.
tentang hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dikeluarkan juga Imam Muslim dan yang lainnya, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, Imam Ahmad, dan hadisnya sahih. Cuma penegasan dari hadis ini, apa yang dimaksud? Kemudian yang pertama mereka khilaf tentang hukumnya. Ketika apalagi ditambah dengan riwayat yang lain dari hadis ini, karena dalam riwayat Muslim dan yang lainnya bahwa Nabi mengatakan falyatawadda, ya, ada perintah, maka hendaklah dia berwudu. Bunyi hadisnya dalam ini Sunan Abi Daud. Dalam dalam Sahih Muslim, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Jika salah seorang kamu menggauli istrinya, kemudian berarti bukan lanjut, bukan setelah itu langsung, tapi beberapa lama setelah itu dia ingin mengulangi, Nabi SAW mengatakan falyatawadda. Di situ ada lam yang sukun, ya, lam yang sukun namanya lamul amri, lam perintah. Maka hendaklah dia berwudu. Nah, ini bila dimasukkan riwayat Muslim ini ke pembahasan kita, nah ini yang membuat para ulama berbeda pendapat tentang hukum berwudunya. Ya, ada yang mengatakan mesti, karena itu kata kerja perintah adalah perintah Nabi. Bila selesai berhubungan intim, kemudian 1 jam, 2 jam tersentak lagi di malam hari, kemudian ingin mengulangi kembali, mesti berwudu. Ini pendapat yang pertama, karena Nabi menyuruh mesti berwudu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa perintah yang dimaksud bukan perintah, bukan amru ijab, bukan perintah untuk mewajibkan, tetapi perintah untuk memustahabkan. Berarti ketika hendak mengulangi kembali dan dia berwudu, dia berpahala. Apalagi di riwayat yang lain dari hadis Abu Daud atau yang lainnya, Ibnu Khuzaimah menambahkan ungkapan Nabi bahwa ketika selesai dia berwudu, hasratnya, kekuatannya, keinginannya untuk mengulangi semakin bertambah. Jadi ada hikmahnya. Ya, ada hikmah, ada manfaat dari berwudu tersebut. Dia hendak mengulangi untuk mendapatkan kekuatan kembali, untuk mendapatkan hasrat yang baru, maka dengan berwudu itu caranya. Nah, dari sini para ulama mengatakan dia bukan perintah mewajibkan, tetapi perintah memustahabkan. Ya. Perintah untuk memustahabkan. Ini pendapat yang kedua, dan ini yang kita rojihkan berdasarkan penjelasan para ulama, termasuk yang mensyarahkan Sunan Abi Daud menguatkan ini, dan mayoritas para ulama menguatkan bahwa perintah itu tujuannya memustahabkan, yaitu bila seseorang melakukannya maka kekuatan untuk mengulangi, ya, hasratnya untuk mengulangi jima kembali semakin kuat, ya, semakin kuat. Yang kedua, dia dapat pahala karena disuruh melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dari pembahasan tentang hukumnya, yang penting dia tidak lepas dari pahala. Kemudian apalagi bila ditambah dengan riwayat Nabi SAW mengatakan bahwa dengan mengulangi wudu itu lagi, ia akan mendapatkan energi yang baru, ya, mendapatkan energi yang baru. Kemudian yang pasti adalah pahala. Kita dapat senang-senangnya, tetapi pahala juga kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala karena melakukan tuntunan Nabi. Yang kedua dari hadis ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang apa yang dimaksud dengan wudu. Ya. Apa yang dimaksud dengan berwudu, karena ada riwayat lain yang tegaskan seperti riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa yang dimaksud dengan berwudu itu adalah wudu untuk salat. Berarti wudu sempurna. Ya.
Wudhu sempurna dari seperti yang kita ketahui, berwudhu dengan sempurna itu yang dimaksud dengan perintah di sini atau tuntunan di sini. Kemudian ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berwudhu itu hanya membasuh kemaluan. Ya, membasuh kemaluan, membersihkan kemaluan. Ada yang mengatakan juga pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan berwudhu itu adalah membasuh wajah dan tangan. Ya, membasuh wajah dan tangan. Tetapi yang rajih adalah berwudhu sebagaimana ditegas berwudhu seperti hendak salat sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya bahwa Nabi SAW mengatakan falyatawadda wudu'ahu lis-shalah, maka hendaklah dia berwudhu sebagaimana dia berwudhu untuk salat. Ya. Dan ini tentu terbuka untuk semua yang sudah menikah, yang punya pasangan untuk menerapkannya. Ya. Bila apalagi pasangan-pasangan yang masih muda-muda, ya. Pasangan suami istri yang masih muda-muda, apalagi yang baru menikah, ya, ini tuntunan yang paling berarti baginya dan dia tetap dapat pahala. Setiap dia mengulangi, Nabi tidak mengatakan kedua kali. Nabi tidak mengatakan ketika ia hendak mengulangi kedua kalinya. Nabi mengatakan hendak mengulangi. Mengulangi itu bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, setiap kali hendak dia memulainya, mengulang kembali, dianjurkan oleh Nabi untuk apa? Untuk berwudu. Berarti setiap kali dia berwudu, dia berpahala, kemudian manfaat dari berwudunya dia terima, yaitu kembali segar, kembali mendapatkan hasrat, ya, untuk mengulangi. Ini tentang hadis ini, wallahu ta'ala alam. Ini hadis yang pertama, di hadis satu-satunya di bab 169. Hadis berikutnya, bab berikutnya 170. Qala rahimahullahu ta'ala babu ityanin nisa'i qabla ihdatsil ghusl. Ini babnya hampir mendekati atau bahkan yang juga dimaksud dengan bab sebelumnya. Bab menggauli istri sebelum mandi, ya. Menggauli istri sebelum mandi, ya sama dengan tadi. Ya. Bukan sebelum mandi, maksudnya bukan sebelum mandi bersih-bersih, ya. Ya, sebelum mandi junub, ya. Dan mandi sebelum mandi bersih-bersih sebelum berhubungan intim ini luar biasa, ya, luar biasa. Dan ini menghormati istri. Berhubungan intim dengan bau yang tidak sedap ini tidak baik, ya, tidak baik. Apalagi kalau pasangan mendapatkan bau yang tidak nyaman dari pasangannya. Ini berpengaruh, ya, berpengaruh sekali. Maka mandi yang dimaksud dalam bab kita ini mandi junub seperti bab sebelumnya. Adapun mandi sebelum berhubungan intim di malam hari kapanpun juga, apalagi kalau kita dapatkan badan kita tidak dalam keadaan bersih, bau keringat, bau yang lain-lainnya, maka mandinya ini luar biasa. Yang pertama adalah tuntunan agar jangan dari adab pergaulan pasangan suami istri, di antara jangan sampai pasangan kita mendapati bau yang tidak sedap dari kita. Ini mutlak umum dalam keadaan berjima atau tidak. Jangan sampai istri dan atau suami kita mendapatkan bau yang tidak membuat dia nyaman dari kita. Makanya Ibnu Abbas atau yang lainnya menyampaikan kepada murid-murid mereka, inni uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana li. Saya menyukai untuk berdandan di hadapan istri saya sebagaimana saya menginginkan dia berdandan di hadapan saya. Dia memberi penampilan yang membuat saya berhasrat dengan penampilan yang tidak yang menarik untuknya, ya, untuknya, dan sebagaimana saya juga menginginkan itu darinya. Ini tuntunan umum, apalagi ketika hendak berhubungan intim. Ya, terkadang ada hubungan intim itu selera habis ketika dapat bau yang tidak sedap. Ya, dari pasangan. Ini pelajaran umum. Jadi mandi yang ada hubungan dengan bab kita itulah mandi yang
mandi junub yang ada di bab sebelumnya. Menggauli istri sebelum mandi junub. Hadis 263. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لإسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. Hadis Anas bin Malik, ya, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim dia sendiri mengatakan khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata sinin atau 10 sinin. Saya melayani Nabi selama 10 atau 9 tahun lamanya. Menjadi pembantu atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, dan dia salah satu dari 7 orang yang tadi juga paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia bercerita, ini hadis fi'li. Kalau tadi hadis qauli, hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza arada ahadukum, perkataan Nabi. Kalau ini perbuatannya. Ya. Kata Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa, menggiliri. Ya. Tafa, tawaf. Ala nisaihi, atas istri-istrinya. Dalam sebagian riwayat ada mengatakan 9, wahum tis'atun, dan sebagian riwayat yang lain yang kuat juga, bahkan dalam Sahih Bukhari, wahum 11, mereka jumlahnya 11. Ya, 11. Antara 9 dan 11. Nabi SAW di satu malam fi lailatin menggiliri mereka semua dengan satu mandi junub. Dengan satu mandi junub. Ya. Hadis ini luar biasa. Yang pertama, kekuatan ya, Nabi SAW sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Padahal hadis tentang hal-hal yang seperti ini kan setelah beliau berusia di atas 55 tahun. Ya. Ketika dia punya istri 9 itu usianya sudah di atas 55 tahun. Bayangkan bagaimana sehatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana sempurnanya fisik yang diberikan oleh Allah. Jadi kesempurnaan Nabi bukan hanya pada jiwanya, pada akhlaknya, tapi pada tubuhnya, pada jasmaninya. Ya, pada kesehatan badannya. Sehingga pada usia yang di atas 55 tahun dia mampu untuk menggauli istrinya semua. Ya. Bisa jadi 9, bisa jadi 11. Dalam satu malam dengan satu mandi. Jadi selesai dari satu, kemudian pindah yang kedua, dan seterusnya sampai ke 9-nya. Kemudian baru mandi junub. Atau 11 baru mandi junub. Jangan dianggap bahwa hadis ini hadis celaan untuk Nabi SAW. Ini adalah rahmat Allah. Ya. Ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Ya. Memberikan kesempurnaan pada beliau, bukan hanya pada akhlaknya, pada budi pekertinya, tetapi pada jasmaninya. Makanya Nabi SAW makhluk yang paling sempurna, khalqan wa khuluqa, ciptaan dan akhlak. Ya, makanya keringatnya saja harum, postur tubuhnya sempurna, ukuran badannya, rambutnya pada keadaan yang paling sempurna, tidak berlebihan, tidak kurang, pada posisi, pada ukuran yang tepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Anas bercerita. Dari mana dia dapat? Tentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadanya. Dan jangan sampai kita beranggapan, kadang ada orang yang belajar agama ini tujuannya mencari kekurangan-kekurangan, mencari sesuatu yang bisa dia menuding Nabi dan menuding para sahabatnya. Ini kalau tidak mengintip, tidak mungkin dia tahu. Ya. Anas bin Malik memang dia pelayan Nabi SAW, tapi dia manusia yang mulia. Ya, manusia yang luar biasa, pengikutannya terhadap Nabi SAW. Nabi SAW menggiliri seluruh istrinya dalam satu malam dengan satu mandi junub. Inilah dalil dari hadis dari bab. Ya. Dan mungkin sebagian kita bertanya-tanya, bukankah adil itu wajib?
ketika Nabi pada giliran salah satu istrinya, dia tidak seseorang yang punya lebih dari satu istri. Ketika ada pada giliran seseorang, dia tidak dibenarkan sama sekali untuk menggauli yang lain. Karena yang lain itu sudah punya jatahnya, harinya. Berdosa. Lalu Nabi SAW, jangan berdalil dengan hadis ini. Karena pemahaman hadis ini, para ulama mengatakan bahwa Nabi melakukan ini tidak selamanya. Ya. Bisa jadi hanya 1 kali atau 2 kali yang diceritakan di sini. Tetapi hukumnya tetap ada. 1 kali mandi junub dengan menggauli sekian banyak istrinya. Nabi SAW mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT, kekhususan memiliki lebih dari 4 istri. Ya. Ini kekhususan Nabi SAW. Ya. Sementara umatnya tidak boleh lebih dari 4 yang dipakai. Bukan berarti tidak boleh lebih menikah dari 4 menikah. Silakan. Tetapi yang dipakai 4. Ya. Ada orang yang pernah menikahi 10 orang istri. Tapi nikah, cerai. Ya, ini bukan poligami. Tapi poliganti katanya. Ya. Poliganti. Ya. Poligami itu memiliki 4 istri. Dipakai semua. Nabi SAW memiliki 9 dan bahkan dalam riwayat yang lain 11 dan pernah beliau menggiliri semuanya dalam 1 malam. Jadi kita kembali kepada hukum masalah tadi. Kenapa? Ini kan tidak adil. Yang seharusnya 1 malam itu untuk salah satu dari mereka, sekarang semua mendapatkan jatahnya. Para ulama mengatakan yang pertama, memberikan penjabaran dari peristiwa ini bahwa Nabi meminta izin. Ya, jadi selesai dari yang pertama, saya minta izin ke yang satu. Nah, yang punya hak malam hari itu minta izin dia. Yang lain tidak perlu minta izin karena mereka dapat bonus. Yang lain kan dapat bonus. Yang perlu dia minta izin kepada salah satu dari mereka yang jatahnya malam itu. Ya kan? Misalnya dari 9 orang itu 1 yang dapat yang jatahnya malam itu. Maka selesai dari dia berhubungan dengan yang punya hak ini, dia minta izin. Boleh tidak saya kepada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Maka dia pergi. Yang lainnya tidak perlu minta izin. Karena yang kedua itu, yang ke nomor 2 itu kan bonus. Untuk pindah ke yang lain itu tidak perlu minta izin lagi. Sampai 9-nya digilir oleh Nabi SAW, baru selesai dia mandi junub. Yang kedua, penjelasan para ulama bahwa ini dilakukan oleh Nabi, ini saya baru tahu juga, ini pedoman juga untuk orang yang punya lebih dari 2. Ketika pulang dari safar, dari perjalanan pulang, jadi kembali 0. Ya. Maksudnya belum ada hak. Nah, jadi dia pulang itu kan semuanya tidak dilihat dari giliran dari jadwal sebelumnya. Tidak dilihat dari jadwal sebelumnya. Dia pulang dari safar, mulai dari 0 lagi. Nah, untuk memberikan hak semuanya, dilakukan oleh Nabi ini. Jadi tidak kepada yang salah satu untuk memulainya. Sebelum dari di waktu di 0 itu, di waktu 0 itu, di titik 0 itu dia berikan hak untuk semuanya, baru dia mulai memulai jadwal yang baru. Dan ini mungkin yang paling kuat dari takwil dari perbuatan Nabi dalam hadis ini. Ya. Jadi tidak perlu kita bingung-bingung dengan jadwal. Misalnya kita safar, nanti pulang bisa jadi lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ini. Dalam 1 malam buat giliri mereka, kemudian baru besoknya kita masuk ke jadwal yang baru. Besok jadwal si fulana, kemudian sepulana. Baru mulai jadwal yang baru. Ini karena pengalaman saja ya. Hah? Ya. Naik haji. Ya, saya lupa itu. Berarti Bapak ingat sekali ini ya. Karena untuk memang ini perlu berilmu tentang ini karena kita melakukannya. Jadi Nabi SAW melakukan dalam perjalanan haji, pulangnya. Ya Pak. Berangkat. Bisa jadi. Tapi tentu untuk kalau sebelum berangkat bisa. Karena nanti pulangnya dia mulai jadwal yang baru. Ya. Berangkat jadi semuanya sudah dapat hak dan tidak ada yang mengeluh. Dapat hak semuanya, berangkat, pulang, nanti jadi 0 lagi. Ya, ini semuanya adalah tuntunan dari Nabi SAW untuk orang yang memiliki lebih dari 1 istri.
bagaimana cara adil dalam memberikan hak-hak istri dalam hubungan intim. Hadis kedua, hadis nomor 264. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. Sama, hadis Anas juga dan dengan lafaz yang sedikit berbeda. Kalau di atas anna Rasulullah, di sini kan anna Rasulullah SAW kana yatufu. Ada tambahan kana dengan fi'il mudhari yatufu. Ya, tawaf atau mentawafi, atau tadi kita ungkapkan dengan menggiliri, ya. Menggiliri istri-istrinya dengan satu kali mandi junub. Maksudnya berhubungan intim dengan mereka semua, terakhir selesai semuanya baru beliau mandi junub. Ini menunjukkan bolehnya melakukan hal tersebut karena dilakukan oleh Nabi SAW. Dan para jemaah kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua bab yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang pertama tentang apa yang kita lakukan ketika kita hendak mengulangi hubungan badan dengan istri kita, ya, kapanpun, ya, malam hari, siang hari, pagi ataupun petang, bila hendak mengulangi, tuntunannya adalah berwudu. Yang kuatnya adalah berwudu sebagaimana kita hendak berwudu untuk salat. Dan bab yang ke-170 bolehnya menggauli sekian istri, ya, bila dimiliki dengan satu kali mandi junub, ya. Jadi selesai dari yang dan ada kemungkinan bab yang kedua ini diterapkan, bab sebelumnya diterapkan Nabi SAW berwudu sebelum melakukan yang kedua kalinya ke istri yang kedua. Ya, sama bentuknya karena orangnya saja yang berbeda. Yang intinya juga mengulangi hubungan intim, cuma istrinya yang berbeda. Jadi berwudunya juga kemungkinan dilakukan oleh Nabi SAW. Wabillahi taufiq. Inilah pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.